Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi untuk presentasi mata kuliah pengambil keputusan. Dan sekarang kita akan ke tema 4 yaitu cost benefit analysis. Dan ini kita akan jelaskan juga apa itu cost benefit analysis ya. Cost benefit analysis atau CBA adalah suatu alat analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan manajemen. Dan menurut para ahli terkemuka, William J. Baumol, cost benefit analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai kebijakan publik atau proyek-proyek investasi dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dengan keduanya diukur dalam satuan moneter. Dalam konteks sektor publik, CBA digunakan untuk mengevaluasi program-program pemerintah, kebijakan fiskal, proyek-proyek infrastruktur, dan kebijakan lingkungan. Ada beberapa langkah kunci dalam pelaksanaan analisis biaya manfaat. Langkah pertama, identifikasi proyek atau kebijakan yang akan dievaluasi. Langkah kedua, identifikasi semua manfaat dan biaya yang terkait dengan proyek tersebut. Manfaat dapat berupa peningkatan pendapatan, penghematan biaya, ataupun manfaat sosial berupa lingkungan berupa peningkatan kualitas hidup, biaya dalam mencakup biaya awal, biaya operasional, dan juga biaya pemeliharaan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung net present value atau NPV ini dari proyek tersebut. Dan NPV adalah selisih antara total manfaat dan total biaya. Dengan mempertimbangkan nilai waktu luang, NPV ini positif menunjukkan bahwa manfaat proyek melebihi biaya, sementara NPV negatif menunjukkan sebaliknya. Selain daripada NPV, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR ya juga sering digunakan dalam CBA. IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat NNV sama dengan 0. Dalam hal ini, IRR mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek dan kebijakan. Semakin tinggi IRR, semakin baik proyek ataupun kebijakan tersebut dari sudut pandang keluarga finansial. Namun, CBA tidak hanya berfokus pada aspek finansial, selain manfaat dan biaya, analisis ini juga dapat mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, CBA sering disebut sebagai Social Cost Benefit Analysis atau SCBA. SCBA ini melibatkan pengukuran manfaat dan biaya sosial, seperti perbaikan kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan dan mengintegrasikannya dalam analisis. Selain itu, CBA juga dapat mempertimbangkan aspek distribusi. Ini berarti mengidentifikasi bagaimana manfaat dan biaya distribusinya di antara berbagai kelompok masyarakat. Teman-teman lihat kita contohnya, suatu kebijakan dapat memiliki manfaat ekonomi yang besar secara keseluruhan, tetapi manfaatnya mungkin didistribusikan secara tidak merata di antara kelompok masyarakat. Analisa, dalam analisis ini, pertimbangan distribusi membantu para pengambil keputusan untuk memahami dampak sosial dan keadilan dari kebijakan tersebut. CBA juga melibatkan pertimbangan atas risiko dan ketidakpastian. Kebanyakan proyek dan kebijakan memiliki unsur ketidakpastian dalam hal manfaat dan biaya yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, analisis sensitivitas dan juga analisis skenario sering digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis. Hal ini membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi resiko-resiko potensial dan merencanakan strategi untuk menghadapinya. Kritik. Meskipun CBA adalah alat yang sangat berguna dalam pengambil keputusan, ada beberapa kritik yang dapat diajukan terhadapnya. Salah satunya kritik utama adalah kesulitan dalam mengukur manfaat yang tidak diukur dalam satuan moneter. Misalkan, bagaimana Anda mengukur nilai kualitas udara bersih atau kebahagiaan masyarakat dalam nilai uang? Ini adalah masalah yang kompleks yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam evaluasi proyek. Pengaruh CBA juga dapat berpengaruh oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis, terutama dalam tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV. Pengaruh tingkat diskonto yang tinggi dapat mengurangi nilai manfaat di masa depan. Di sisi lain, tingkat diskonto yang rendah dapat mengarah kepada penilaian manfaat jangka panjang yang lebih tinggi. Baik teman-teman, untuk CBA juga dapat menghadapi tantangan dalam pengukuran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan aspek kualitatif.
Ya, satu, keadilan sosial. Kedua, hak asasi manusia. Ketiga, dampak budaya. Ini adalah aspek yang sulit diukur dalam satuan moneter dan seringkali harus dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika yang dapat berbeda-beda antara individu dan juga kelompok. Konsep shadow fishing. Konsep shadow fishing ini dalam CBA terdapat konsep Dalam CBA terdapat konsep shadow fishing yang digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya yang sulit diukur dalam satuan moneter. Ini melibatkan penggunaan estimasi dan juga proksi untuk mewakili nilai-nilai ini dalam nilai uang. Kemudian contohnya, menghitung nilai statistik dari nyawa manusia yang digunakan untuk menilai manfaat penurunan risiko kematian dalam kebijakan keselamatan, meskipun ini adalah pendekatan yang umum digunakan, itu tetap merupakan perkiraan, dan bisa kontroversial. Dalam konteks lingkungan, tidak selalu mampu mengukur. Misalkan CBA mungkin tidak selalu mampu mengukur secara akurat dampak lingkungan dari suatu proyek atau kebijakan. Beberapa dampak lingkungan seperti kerusakan ekosistem atau perubahan iklim mungkin sulit diukur dalam nilai uang dan atau sulit diprediksi dengan akurat. Ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam analisis dampak lingkungan. Manfaat dan biaya sulit dibandingkan. Dalam beberapa kasus, alternatif kebijakan ataupun proyek mungkin memiliki manfaat yang biaya yang sulit untuk dibandingkan secara langsung. Misal, membandingkan dua proyek yang memiliki manfaat yang berbeda-beda, seperti proyek pendidikan dan juga proyek kesehatan. Dapat menjadi tantangan dalam kasus ini mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat dan menentukan proyek mana yang harus diutamakan. Lalu ada prinsip efisiensi. Pengertian prinsip efisiensi adalah salah satu konsep sentral dalam ekonomi yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Berfokus pada sumber daya, prinsip efisiensi berfokus pada bagaimana sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan juga bahan yang dapat digunakan untuk cara yang menghasilkan manfaat maksimum. Berikut ada beberapa pendapat para ahli. Dalam dalam konteks ekonomi mikro, prinsip efisiensi lebih terfokus pada entitas ekonomi individu seperti perusahaan. Di sini prinsip ini mencerminkan penggunaan sumber daya internal perusahaan seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dengan cara yang menghasilkan keuntungan maksimal. Selain itu juga prinsip efisiensi sering digunakan dalam perencanaan bisnis. Ketika perusahaan merencanakan penggunaan sumber daya, maka harus mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan waktu, uang, dan tenaga kerja mereka untuk mencapai tujuan di perusahaan dengan cara yang paling efisien. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip efisiensi adalah dasar bagi banyak kebijakan ekonomi. Ketika pemerintah mengembangkan kebijakan ekonomi atau sosial, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan manfaat maksimum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisiensi. Nilai waktu uang. Pengertian nilai waktu uang, time value of money, atau TVM adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang mencerminkan gagasan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang diterima atau dibayarkan di masa depan. Nilai waktu uang, time value of money, adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang mencerminkan gagasan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Berikut nilai waktu uang. Ada nilai masa depan, ada nilai sekarang, ada nilai anuitas, ada tingkat pengembalian internal, dan tingkat pengembalian real. Kemudian, teman-teman bisa lihat kriteria keuntungan bersih atau net benefit. Kriteria keuntungan bersih net benefit adalah salah satu konsep yang digunakan dalam ekonomi dan mengambil keputusan untuk mengevaluasi manfaat dan biaya suatu tindakan, proyek atau kebijakan dengan memperhitungkan seluruh dampak ekonomi dan sosial yang terkait. Kriteria keuntungan bersih sering digunakan dalam berbagai konteks, yaitu analisis investasi, evaluasi proyek infrastruktur, pengembalian keputusan kebijakan.
Dalam praktiknya, kriteria keuntungan bersih memerlukan analisis menyeluruh tentang seluruh aspek yang terlibat. Dalam konsepnya, keuntungan bersih juga digunakan dalam investasi proyek-proyek infrastruktur besar. Perbandingan alternatif, dalam praktiknya perbandingan alternatif seringkali melibatkan beberapa langkah penting, identifikasi, alternatif, penentu kriteria, dan evaluasi kriteria. Perbandingan alternatif yang sangat relevan dalam banyak aspek kehidupan dan pengambilan keputusan berikut adalah beberapa contoh di mana konsep ini berperan penting. Pengambilan keputusan bisnis, perencanaan keuangan pribadi, perencanaan karir, dan pengambilan keputusan publik. Analisis sensitivitas adalah salah satu metode penting dan pengambilan keputusan yang digunakan untuk memahami dampak perubahan dalam faktor-faktor tertentu terhadap hasil atau hasil dari suatu keputusan. Kerangka berpikir, cost benefit analysis CBA adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi proyek, program, atau kebijakan dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Manfaat penggunaan CBA akan disajikan dalam konteks pengambilan keputusan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana CBA dapat membantu organisasi atau pemerintah membuat keputusan yang lebih informatif, efisien, dan efektif. Penting, metode ini dalam pengambil keputusan perlu dipendekatan yang cermat dan hati-hati dalam melaksanakan CBA akan ditekankan. Ada beberapa penelitian terdahulu, dan hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.